Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman wal Islam azani Allah wa iyyakum. Hadirin jamaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita ditakdirkan bisa kembali di tempat ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui at-ta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, yang tentu ini menjadi satu keniscayaan bagi setiap muslim untuk mencintai kitabnya, untuk mencintai buku manualnya. Salah satu bentuk kecintaan kita adalah mau mempelajari Al-Quran, baik dari sisi bacaannya, mengetahui makna dan kandungannya, dan senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, kecenderungan yang kuat untuk bisa melaksanakan isi dan kandungan Al-Quran dalam setiap hembusan nafasnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian surah Al-Waqiah ayat ke-83 ya. Tolong dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Waqiah ayat ke-83. Ada dua sesi seperti biasa yang akan kita laksanakan, yakni tahsinut tilawah. Yang pertama perbaikan bacaan, yang kedua tahsinut tadabbur. Nanti akan perbaiki pula kita dalam mentadabburkan ayat-ayat yang kita baca. Sebelumnya mari kita buka kajian ini dengan membaca ummul kitab. Allahumma hassil wa balligh maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, mari kita contohkan bacaan dan diikuti. Kita talaki dulu bacaan. Falawla idza balaghatil hulqum. Sama-sama. Falawla
الحلقوم. Hati-hati ya, bukan khulqum, hulqum ya. Artinya tenggorokan itu pakai ha. Tadi ada yang kedengaran pakai kha ya, jangan. Saya ulang lagi, perhatikan. Falaula idza balaghatil hulqum. Sama-sama. Laula lesa ya, laula khata, laula ya, salah kalau laula itu enggak tepat ya. Yang benar laula, laula sah, laula ya, laula. Coba saya ulangi lagi, perhatikan. Falaula idza balaghatil hulqum. Sama-sama. Wa antum hina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falawla kalau membaca contoh bacaan yang gunnah, yang dengung itu jangan buru-buru. Misalnya kuntum itu butuh kesabaran ya. Kuntum ini enaknya mah begitu, pengen buru-buru. Kuntum ya. Belum itu ikhfa'nya belum. Yang benar kuntum ya. Jadi menyongsongkan nun sukun ketaknya itu harus jelas. Kuntum disertai dengan gunnah ya, suara dengungan. Ini enggak gampang ya, apalagi yang sudah biasa cepat-cepat itu ya. Pasti kuntum, jadi enggak ada dengungnya itu. Kuntum, sekecil apapun ketidaktepatan itu harus kita luruskan. Falawna in kuntum ghayra madinin. Sama-sama. Kuntum ghayra madinin. Falawla in kuntum ghayra madinin. Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. Perhatikan, bukan farauhun ya, bukan farauhun tapi farauhun. Kembalikan ke makhrajnya ya, suaranya vokalnya oro itu bukan ra. Jangan ngikutin dialek masing-masing daerah ya. Jadi kacau balau nanti kalau begitu. Farau, ro bukan farau. Ya, jadi huruf-huruf yang bervokal o itu memang kalau nggak hati-hati jadi bisa menjadi a. Misalnya kaulan jadi kaulan ya begitu tuh. Ya. Kaulan biasanya kan kaulan orang itu maksudnya. Kaulan sadida. Kalau kaulan berarti vokalnya a itu. Kalau a berarti kaf kan. Kaf sama qaf itu memang letaknya sama, cuman ke atas ke bawah saja, tapi kan bunyinya beda. Ya, hati-hati tuh bagi para ustadz yang biasa dalil itu jangan sampai salah itu. Kaulan sadida. Apalagi kaulan syadida misalnya. Wah, parah itu. Iya. Ada itu ya. Maknanya juga beda. Ini kadangkala itu kita nggak ngeh itu ya, pada itu salah terus ya, minimal kurang tepat gitu ya. Ya makanya yang biasa pakai dalil itu kalau mau dalil, kalau mau itu dicek dulu bener nggak bacanya. Sayang sekali kalau misalnya sudah ceramah di mana-mana kemudian dalilnya masih Qur'annya juga masih sering salah kan, jadi audien jadi menjadi tidak yakin kan begitu. Ya. Jadi tolong diperbaiki semuanya ya, untuk ketidaktepatan sekecil apapun ya. Misalnya tadi forow ya, ini bagi yang biasa-biasa saja yang mungkin menganggapnya wah nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya kita coba untuk kembalikan ke asalnya, makhrajnya. Jadi bukan farauhun tapi farauhun. Nah gitu. Jadi saya contohkan dulu, tolong dilihat, diperhatikan, didengarkan. فروح وريحان وجنة نعيم. Sama-sama. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين Nah ini sekalian saya ingatkan, ini kan ada di surat Al-Fatihah ya, Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin.
Bolin. Iya, kemarin sudah disinggung itu ya. Ya gampang sekali sebenarnya sih kalau tahu tempatnya gitu ya. Kalau mo kan di sisi lidah ini mo. Allah, aldi, abdu, ab. Kalau zo yang pakai ini kayak to ada titik itu ya, ada tiang itu. Zo. Oh gitu ya. Insyaallah lah bareng-bareng nanti ya. Iya. Ya oke. Jadi Allah sama Allah beda. Kalau Allah kan Allah itu ya, ada di ujung lidah. Kalau Allah ada di sisi. Dan rasanya juga sangat beda ya. Tapi memang sama-sama isti'la sih, memang ada satu kesamaan karakter ya atau sifat ya huruf ini, tapi berbeda tempat itu ya. Iya. Ya kemudian vokalnya sama-sama O, Bo sama Bo. Tapi kalau Bo itu kan agulat ya, lebih berat. Bunyinya lebih berat. Ya, Bo. Dan memang Pak ya jangan persis banget seperti Rasulullah, ya nggak bisa gitu ya, mendekati saja ya, karena Rasulullah saja yang paling fasih dalam mengucapkan lot itu dinyatakan beliau sendiri ya, Rasulullah ana afsahuman atau kembot, hanya Rasulullah itu yang paling tepat dalam mengucapkan lot. Artinya kalau kita sebagai orang yang biasa ini, apalagi ajam ya ini kita harus ada moderasi lah kira-kira begitu ya. Ada moderasi sedikit. Kalau seperti Rasulullah ya berat sekali. Rasulullah yang paling fasih dalam mengucapkan lot, paling fasih, afsohu man natoko lot. Artinya memang betapa memang sulitnya lot itu ya, huruf lot itu memang paling berat. Tapi kita berusaha untuk bisa membaca dengan tepat. Itu dari sisi makhrajnya. Kemudian dari sisi tajwidnya, tolong perhatikan, ini namanya mad lazim mutsaqqal kalimi atau kalimi mutsaqqal. Ya, kalau di Fawaidhus Suwar itu mutsaqqal harfi, misalnya alif lam mim, itu juga berat itu. Alif lam mim mutsaqqal harfi. Ya, mad musyba' mutsaqqal harfi. Itu alif lam mim. Ya, ada kesamaan di beratnya itu, di mutsaqqalnya itu. Kalau di sini karena ini mad lazim kan mutsaqqal kalimi ya, cara bacanya perhatikan, bo-nya dipanjangkan dulu 6 harokat, 5 atau 6 harokat, kemudian ditekankan pada huruf lam. Jadi kalau misalnya waladhdallin, sudah benar apa belum? Salah. Belum ada mutsaqqalnya di situ. Enggak ada tekanan karena ada syiddah, ada tasydid. Jadi bunyinya dhallin, itu baru tekan ya. Ini kadang-kala enggak ya. Apalagi yang sudah hafal banget itu kan. Ya Fatihah pasti hafal banget lah ya. Sudah hafal banget kalau Fatihah itu ya. Tapi ya kita coba terus ya untuk luruskan kalau ada yang kurang sedikit ya. Saya ulangi lagi, tolong perhatikan. Wa amma in kana minal mukadzibin dhallin. Sama-sama. Udah benar, tinggal sedikit yang terakhir, alnya jangan kepanjangan. Misalnya dhallin, kepanjangan tuh ya. Jadi tekanannya nggak usah ditahan di situ, cukup nekan saja ya. Jadi ada yang over di situ, hati-hati. Kenapa? Linnya ya, lin itu kan jatuhnya jadi matahari disukun ya, itu bisa 2 ya, bisa 5 juga Pak
Iya bisa. Itu iya di akhir ayat. Jadi itu aridis sukun. Ini yang kita tekankan bukan di situnya, Pak, di dhalnya, Pak. Mana? Iya boleh panjang, boleh 2 harokat, boleh alnya aja. Alnya, maksud saya itu alnya bukan ya. Ya, saya ulang lagi biar nggak ada kesalahan. Dhalin itu yang benar. Kalau kenapa? Tasdidnya jangan kepanjangan. Itu nggak ada ketentuan panjang di situ. Hanya menekan saja, menekan. Enggak ada. Enggak ada ketentuan 2 harokat. Yang ada itu cuma dengung ya. Don. Jadi hanya nekan. Ya, hanya nekan saja. Dhalin ditekan saja. Dhalin ya. Nanti khawatirnya jadi malah dengung, masuk ke wilayah gunnah jadi nanti. Karena setiap huruf yang ditahan itu berpotensi untuk gunnah, untuk dengung. Hati-hati. Iya. Iya. Oh iya. Jadi ditekan saja ya. Huruf dobelnya ditekan saja. Iya. Kecuali itu terjadi pada mim dan nun. Itu Pak ya. Terjadi pada apa Pak? Mim dan nun. Jadi masuknya jadi wilayah gunnah. Nah selainnya jangan dipanjangkan. Itu aja Pak. Sebenarnya itu saja mungkin kesalahpahamannya di situ aja. Ada 2 huruf yakni mim dan nun tatkala bertasydid itu memang mesti ditahan. Nah berapa ukurannya? Yang memang 2 harokat itu menjadi ukuran lazim. Tapi konkretnya ya nggak bisa seperti kita ngitung matematika, nggak bisa. Tergantung ya. Nah disinilah perlunya ada dzauk syuur bagi si qori atau pembaca, apalagi guru ya. Guru yang sudah ngajarin itu nggak cukup hanya dia paham teori, ada dzauk di sana ya. Jadi dzauk itu semacam dia sensitivitas lah gitu kira-kira. Sensitivitas apa sensitivitas? Pakai P apa V Pak Edison? V ya. Kalau sensitivitas berarti Sunda ya. Nah, sensitivitas. Iya. Sensitivitas. Artinya ada kesalahan sedikit ini bagi guru-guru yang sudah ngajarin. Iya. Itu memang perlu cerdas ya, cerdas spontan itu. Makanya saya sering menyampaikan ke teman-teman guru itu di NF ya, Nurul Fikri, kebetulan sama si Nurul Fikri, itu nggak hanya cukup sekedar kita paham teori, tapi kalau guru nggak ada sensitivitas ya pasti hasilnya jelek. Ya harus ada teliti dan kewaspadaan dan ketegasan ya dalam menyimak ya ketika talaki itu. Kalau guru banyak toleransi, salah dibiarkan, kasihan dan sebagainya, nah itu pasti jelek hasilnya. Ya, jadi outputnya pasti jelek, ya, pasti hasilnya jelek. Ya, jadi harus sensitif, betul ya. Kalau kita perhatikan zaman dulu kita ngaji, masya Allah ya, kiai-kiai itu. Ternyata Pak, saya punya teman yang suka keliling di India, di Pakistan, apa itu, ya, bukan jamaah tabligh ya, bukan dia, tapi dia sering. Biasanya kalau Pakistan sama India kan jamaah tabligh ya. Tapi ini bukan jamaah tabligh dia. Ya, dia termasuk staf di Kedubes ya, Kedubes Arab Saudi, tapi sering dia ke mana-mana gitu. Ya perhatikan saya di sana itu memang masih melaksanakan itu. Talaki, ngaji kitab segala macam kiai itu betul-betul masih kebanyakan di India. Yang sekarang sedang ditekan oleh pemerintah India ya. Jadi musliminya itu betul-betul mereka itu di sana itu ternyata. Itu dia yang lihat sendiri ke masjid-masjid, ke robita-robita, ke ma'had-ma'had itu. Masih seperti kita dulu di India. Pakistan juga demikian. Ya, maka di sini ya yang baik kita tiru ya, yang baik kita tiru. Baik ya tadi ya, dhalin ya supaya kita terkesan teringat ya, dhalin, hati-hati yang baca dhalin, walad dhalin. Kesalahan yang ketiga yang sering begini, walad dhalin. Nah, ini juga
kita masih sering dengar nih para imam masjid kita ya. Ya bukan di sini, kalau di sini udah bagus-bagus luar biasa. Ya, mungkin di tempat lain ya. Saya pernah dengar begitu. Walad-dallin sampai begitu. Itu overdosis ya. Overdosis. Maksudnya pengen syiddah, pengen mutsaqal di situ, tapi berlebihan. Akibatnya apa? Muncul saktah. Ya. Al-dall itu kan jadi saktah. Saktah itu kan berhenti sejenak di ghairi nafasin, tanpa nafas. Nah itu. Ya kadang-kala gitu. Jadi perlu ngaji kalau wakaf memang ya, wakaf itu terkait dengan makna ya. Terkait dengan pemahaman makna. Makanya sahabat Ali mengatakan jadi separuh dari ilmu tajwid ya, baca Quran itu ya ma'rifatul waqfi wal ibtida. Itu mengetahui wakaf dan ibtida. Itu separuh ilmu tajwid itu. Separuhnya, karena di situ sangat ya menentukan orang yang dengerin itu paham atau tidak. Itu karena wakaf. Sebagaimana kita ngomong kan, kalau titik komanya, tanda tanya, tanda serunya nggak jelas itu kan audien juga bingung kan. Bingung nggak? Bingung. Sama Quran ini juga sebuah dialog kan, dialog yang memang harus dari gaya penyampaian ini juga harus kena itu, bagaimana harus berhenti di mana, terus mengulang dari mana ya. Itu al-waqfu wal ibtida'u, waqaf dan ibtida'. Waqaf itu berhenti pada posisi kalimat yang sudah pas, kemudian al-ibtida' mengulang kembali bacaan pun juga harus mengambil posisi kalimat yang tepat. Itu babnya lama nanti Pak ya, nggak cukup waktu Pak. Kok tidak ya. Baik ya, udah Pak ya. Walad-dallin tadi udah ya, insyaallah ya. Jadi pelan-pelan aja Pak ya, nyantai ya. Insyaallah nyampe nanti insyaallah. Saya ulang lagi wa amma. Ini tafsirnya belum, ini masih tinggal berapa nih. Tapi ini penting ya yang saya sampaikan nih. Wa amma minal mukadzibin ad-dallin. Sama-sama. Oke ya. Ini itu aja yang, kalau yang lain-lain kan kita sudah pada paham ya. Jadi hal-hal yang kebiasaan di tengah masyarakat yang perlu diluruskan itu sama-sama kita coba untuk berkontribusi ya, untuk sama-sama kita sharing kan begitu. Ya. Kalau nanti misalnya ada pendapat lain disampaikan nggak apa-apa. Oh itu memang begini kok Ustaz, misalnya kita cek nanti di kitab apa gitu ya, supaya ilmiah lagi coba jelasin. وَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. Sama-sama. Terus di akhir ya, di akhir itu jangan sampai ada suara tambahan dengung, misalnya begini. وَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ misalnya. Nah itu juga, apalagi Fatihah begitu. Walad-dallin. Apaan tuh? Enggak ada di situ. Kecuali nun itu tasydid. Nah ini ada masjid yang masih seperti itu sampai sekarang. Saya kebetulan ngisi kajian di situ, saya kasih contoh bacaan saya juga masih aja begitu. Ternyata dia punya gurunya begitu. Gurunya begitu katanya. Nah ini kan masih banyak yang seperti ini. Ini ada pengalaman ya, saya punya santri, salah satu santri saya itu ada yang daftar di Madinah, keterima di Universitas Madinah kan gitu. Terus kemudian berkunjung lagi ke tempat saya, cerita, Ustadz, ternyata benar kata Ustadz itu yang tambahan-tambahan huruf di akhir itu ketat sekali saya. Jangankan itu kedengaran sedikit terus dimarahin sama syekh saya katanya. Ya, benar kan? Saya bilang gitu. Benar.
Apabila ada tambah-tambahan itu sangat ketat itu di Madinah apalagi ya. Sama saya di Madinah. Ya, alhamdulillah sudah saya ajarkan itu. Kalau saya ngajarin yang sesat kan jadi bahaya dia. Jadi yang ada tambah-tambahan itu sangat ketat sekali itu ya. Tambahan huruf di akhir itu jadi tawalud kan Ustaz ya. Tawalud itu beranak bertambah-tambah di belakangnya yang enggak semestinya itu ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semuanya di akhir. Enggak ada itu. Ya cuman sukun saja. Kecuali kalau kebetulan yang di akhir adalah mim tasydid sama nun tasydid. Nah, berarti panjangnya itu karena gunnahnya. Iya, bukan karena sukunnya huruf. Ya, qalqalah ya. Nah, ini pelan-pelan kita luruskan ya. Tafsirnya nanti disingkat aja ya. Nah, ini terakhir nih ya. Iya, nanti singkat nanti insyaallah ya. Yang penting pesannya itu nyampe kan, itu yang penting. Jadi kita sederhanakan saja. Kata dosen saya kalau dosen yang pintar itu mampu menyederhanakan apa materi kan begitu. Tapi kadang-kadang Pak Profesornya malah panjang-panjang. Akhirnya susah memahami gitu kan. Terlalu pintar ya. Wa tasliyatu jahim. Sama-sama. Ya harus direm langsung ya. Wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Terakhir dha ya. Dha itu kalau dia dhammah atau fathah memang gampang untuk mempertahankan posisi dia, tapi ketika kasroh hati-hati itu. Misalnya tadi saya masih dengar nih, karena alhamdulillah saya sudah punya sensitivitas telinga ya, karena saya sudah berpuluh-puluh tahun ngajar Quran itu. Ada yang azim tadi, azim mengambil dal berarti, ya. Jadi rabbikal bismi rabbikal azim, dhi bukan azim ya. Nanti jadi dal itu, ya. Kalau kasroh tetap diposisikan. Ya cuman karena kasroh ya jadi i. Tapi jangan mempengaruhi makharijul hurufnya. Jadi fasabbih bismi rabbikal azim. Kan begitu rata-rata. Ketika dha malas, memang malas. Ya terserang aja malas. Malas menerapkan huruf pada posisi. Memang malas, bukan salah enggak tahu. Banyak udah tahu tapi malas, ya. Memang berat. Jadi fasabbih bismi rabbikal azim. Dha wi bu. Iya, memang Pak. Iya, namanya juga pengen bener kan? Ya kalau pengen biasa-biasa saja ya agak berat. Kalau biasa-biasa saja ya udah ngeloyor saja itu, ngeloyor. Ya, bacaannya ngeloyor gitu ya. Ngeloyor itu apa? Ya pokoknya asal aja lah gitu. Asal asbun ya, asbun asal bunyi. Ya nggak boleh. Ya, kita mesti belajar ya. Ini ya saya garis bawahi yang saya sampaikan adalah qiraah Imam Asim riwayat Hafiz. Kalau ada bacaan yang lain ya monggo ya. Kita yang sudah belajar sab'ah misalnya kan ada warosh, ada hamzah, ada kolun segala macam. Nah itu ya tentu kita beda nanti ya. Kalau yang sudah belajar saya terus terang nggak menguasai itu qiraah sab'ah ya. Hanya qiraah masyhurah aja. Ya, ini Imam Asim ya. Baik. Kita lanjut sebentar. Masih ada berapa menit nih? 10 menit ya. Iya, 10 menit ya. Masih sabar Pak ya nunggu ya? Insya Allah ya. Masih sabar nunggu nih? 10 menit ya. Oke. Baik ya. Bismillah. Ini terakhir Pak. Terakhir. Setelah ini terserah milih surat apa nanti. Surat Yasin atau surat Kahfi atau surat apa nanti ya. Terserah kita sama-sama kaji. Ini sudah terakhir.
Jadi sudah saya sampaikan contoh-contoh baca. Jadi inti daripada ayat yang kita baca tadi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai sakaratul maut. Ya, ini titik poinnya di situ. Sakaratil maut diingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula idza balaghatil hulqum. Hulqum ya. Jangan hulqum. Wa antum hina idzin tanzurun. Maka mengapa ketika nyawa sampai ke tenggorokan? Wa antum hina idzin tanzurun, padahal ketika itu kamu melihat. Ini artinya mengingatkan kepada kita, ya, agar kita memperhatikan itu, ya, detik-detik menjelang kematian. Dan ini penting. Wa antum fi dzalikal waqti tanduruna ilal muhtadir, ya, kalian sebelumnya ya, ini tadi kelewat ya. Fahalla idza balagatir ruhal khuluquma inda mu'alijati sakaratil maut, ya, maka mengapa kalian tidak beriman? Fahalla, tatkala ruh, ya, itu sudah sampai ke tenggorokan. Kapan itu? Pada saat ya, fi mu'alijati sakaratil maut, tatkala pada saat sakaratul maut. Ini artinya apa? Allah mengajari kita agar kita itu mengambil pelajaran pada saat apa? Sakaratul maut. Jadi mati itu punya mabuk, namanya sakar. Hati-hati jangan sakaratil maut. Ini juga doa banyak yang salah. Fi sakaratil maut, salah lagi. Syakar itu syukur, yashkuru, syukron. Iya, kalau ini sakaro bisin, hati-hati. Kalau sakaro itu artinya mendem, kalau orang Jawa mendem. Tahu nggak mendem? Teler, ya, teler. Kalau syakaro, yashkuru, bersyukur. Kalau syakarotil maut, syukurnya kematian. Nggak nyambung, Jack, ya, nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Coba sembung naik ojek, nggak nyambung, Jack, nggak nyambung. Syakaratil maut, sakaratil maut. Kalau yang paham makhraj diketawain tuh, udah dongak kemana-mana, pakai serban lagi doanya. Oke, syakaratil maut, syakaratil maut, nggak ada itu. Sakaratil maut. Nah, lima makhraj ya harus begitu memang ya, sakaratil. Jadi sakaratil maut. Pada saat itu kalian bilang wa antum fi dalikal waqti tanduruna ilal muhtadir. Ya, kalian memperhatikan orang-orang atau melihat orang-orang yang ya sakaratul maut. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tash'urun, sedangkan kami lebih dekat kepadanya minkum daripada kalian, walakin la tubsirun, akan tetapi kamu tidak melihat. Maknanya apa ini coba? Kalau kita nggak ngaji tafsir ya masih kesulitan maknanya. Ya, ya. Allah menyatakan Allah itu lebih melihat. Sebenarnya kalian juga kalau mau melihat itu bisa, kalau memperhatikan bisa. Itu maknanya. Ya. Dan ini sekaligus perintah agar kita itu memperhatikan, maksudnya memperhatikan masalah sakaratul maut. Karena saat-saat sakaratul maut adalah saat paling menentukan. Bahagia atau cilakanya kita itu ada di situ. Nah, kalau kita paham bahwa ada sakaratul maut, maka jauh-jauh sebelumnya kita sudah siap. Dari kapan? Ya dari sekarang. Jadi sebelum ini kita sudah siap. Karena mati itu wajib kan? Fardu ain. Fardu ain, iya. Ya kita wajib mati. Siapa yang nggak mati? Iya. Soal mati ini bukan jadi pikiran kita. Yang jadi soal adalah siap-siap mati. Persiapan kita. Karena manusia itu mati yamutu ala ma'asyu. Asyu pakai sin. Jangan salah lagi. Kalau asu apa? Asu itu. Misalnya anjing itu asu. Laki-laki kesalahan itu banyak ternyata. Dia kita gak ngeh. Asyu. Ain, shin, waw, alif. Asyu. Manusia akan meninggal biasanya sesuai dengan apa yang paling mendominasi dirinya dalam hidup itu. Hati-hati.
Kalau dia durhaka, ahli maksiat, ya kemungkinan besar matinya sedang bermaksiat kepada Allah. Dan itu sudah fakta, itu nggak bisa dibantah. Sudah fakta. Ya walaupun Allah punya kuasa, macam-macam kuasa Allah itu. Ya, jadi Allah kasih taufik pada saat itu dia mau meninggal jadi baik. Nah itu urusan Allah. Kita kan yang lihat kan dohirnya kan. Ya. Ya. Jadi kita melihat itu dohirnya, itu urusan sirri, itu urusan Allah gitu ya. Enggak begitu saat ada juga yang ini masih tapi akhirnya baik, itu takdir sudah didahului takdir. Takdirnya memang begitu. Tapi ini kita bicara masalah apa? Masalah lazimnya begitu ya. Biasanya akan meninggal sesuai dengan apa? Kebiasaan hidupnya. Kalau seperti kita biasa seperti ini ya kita berdoa mudah-mudahan tatkala nyawa kita dicabut kita sedang berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya ya. Nah maknanya apa ini? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu bi'ilmina wa itla'ina aqrabu ilal mayyit minkum walakin la ta'lamuna dzalik. Wa la tubsiruna malaikatana alladzina hadruhu liqabdi ruhihi. Ini maknanya. Saya jelaskan ya. Makna dari nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun wa nahnu bi'ilmina. Allah menyatakan dengan ilmunya, dengan ilmu Allah itu. Ya, wa itulaina dan penglihatan kami, aqrabu ilal mayyit. Aku lebih dekat dengan mayit ini. Artinya Allah itu juga memperhatikan di situ. Minkum daripada kita semuanya, kalian semuanya. Walakin la ta'lamuna dzalika akan tetapi kalian tidak melihat secara kasat mata tentang hal itu. Wala tubsiruna malaikatana kalian tidak bisa melihat malaikat yang diutus oleh Allah. Alladzina hadruhu liqabdi ruhihi. Malaikat yang hadir untuk mencabut nyawa calon mayit itu. Allah Maha tahu malaikat yang diutus. Siapa namanya malaikatnya? Israel. Tahu. Kita nggak tahu, kita nggak ngelihat Israel masalahnya. Kalau kita ngelihat bisa nego itu ya. Nego itu cabutin yang lembut-lembut aja deh. Saya nggak berani kalau dicabut dengan apa keras. Itu kalau kita ngelihat. Celakanya kita nggak ngelihat. Masya Allah. Kalau kita ngelihat bisa nego. Kalau tukang korupsi bisa nyokok gitu. Nyokok malaikat nggak bisa disokok. Ya. Malaikat kalau bisa disokok, oh ayat nggak sampai ke kita ini. Ayat dikorupsi semuanya itu. Yang dianggap baik ambil sendiri, yang dianggap biasa-biasa disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi malaikat nggak pernah korupsi, malaikat nggak pernah korupsi, malaikat nggak pernah berbohong. Yang berbohong itu siapa? Kita yang berbohong itu. Yang suka berbohong itu kita manusia. Masya Allah ya. Udah habis waktunya nih Pak. Tapi pesannya jangan sampai ya. Intinya adalah kita harus bersiap menghadapi kematian karena kematian itu punya sakarot, ya punya teler, ya, teler dalam menghadapi kematian. Ya, sakaratul maut, mabuk kematian. Ini detik-detik inilah yang sangat penting, bukan soal apa namanya kita takut mati atau gimana, enggak. Karena takut nggak takut akan tetap dicabut, akan ngumpet kemana kita nggak bisa. Tapi begini, untungnya malaikat Israel itu nyabutnya berdasarkan apa? Instruksi. Coba kalau dibiarkan sendiri, dia inisiatif sendiri itu, ya, tanpa ada instruksi. Pas nganggur nggak kerjaan, udahlah saya cabutin aja ini orang Baitu Salam ini. Daripada saya nganggur cabutin bareng-bareng gitu. Untungnya nggak begitu itu loh. Untungnya ada instruksi dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap melaksanakan SOP-nya, perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap itu ya. Jadi untungnya masih gitu. Dan terakhir bahwa nyawa ini hilangnya nggak pakai abjad, nggak hitungan, nggak pakai ABCD, enggak. Ya terserah mau-maunya yang nyabut. Kan? Nah itu repotnya kan begitu. Nah kalau misalnya pakai abjad dihitung dulu kan yang paling belakang ini siap-siapnya agak lama itu. Nah ini enggak kok masalahnya gitu. Ini yang paling kita takutkan enggak. Tiba-tiba gitu loh ya. Nah kemarin itu artis siapa itu? Ustaz kok paham artis sih? Tahu lah artis, tinggal baca di YouTube aja. Siapa artis siapa kemarin yang mendadak itu?
Lo kan pada tahu, berarti pada kenal artis berarti kan. Ya nggak apa-apa, ada ibrah di situ ya. Jadi Masya Allah itu tengah malam kan, ya begitu. Yang dianggapnya itu ya nggak ada penyakit apa-apa, tiba-tiba saja itu meninggal di tengah-tengah karir ya yang begitu melejit ya, dia tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran. Jadi orang mukmin itu adalah kaisun fatinun. Orang mukmin adalah cerdas dan cerdik. Artinya apa? Mampu mengambil ibroh ya dari berbagai kejadian-kejadian. Ya tadi kan ayatnya begitu. Kita disuruh ngambil pelajaran nih sakaratul maut ya, agar kita cerdas ya untuk menghadapi kematian nanti, karena saat itulah saat paling menentukan. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian pernah meninggal kecuali meninggal dalam keadaan Islam, yakni husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.